Untuk kali ini saya kedatangan sebuah UPS yang mana ini mereknya APC, tipenya itu adalah Backup Pro 900. Nah, untuk UPS ini pernah saya coba atau pernah saya review menggunakan baterai LiFePO 4 yang 24 volt 100 ampere. Kalian bisa cek videonya sebelum video yang ini muncul. Nah, problemnya ini dapat dari teman, itu katanya baterainya rusak. Kita akan cek apakah benar baterainya rusak, tetapi saat saya bongkar di dalamnya sudah tidak ada isinya, seperti ini, kosong. Nah, yang ada hanya, udah pada rompal dalamannya, yang ada hanya tutupnya saja, karena lama nganggur jadi kelihatan agak kotor sekali seperti ini. Dan ini ada satu buah untuk menyambungkan dua buah baterainya nanti. Dan kali ini saya pakai baterai yang murah saja. Pakainya mereknya ini dia, Kijoo 12 volt 7,2 ampere. Ya, cukup lumayan berat, untuk satunya sekitar 2,2 kilo dan membutuhkan dua buah baterai. Nah, seperti ini, karena sistemnya ini 24 volt, kapasitasnya 900 VA dan outputnya maksimal itu bisa ditarik sekitar 600 watt. Dan ini adalah UPS yang paling istimewa karena ada parameter LCD di bagian depannya sini. Nah, kita akan mencobanya dulu. Sebelum kita memasangkan baterainya, kita akan mencoba apakah mesinnya masih bisa normal. Nah, cobanya gampang banget. Oke, untuk tegangan listrik sudah ada 220 volt di tempat saya. Kita tancapin saja listrik bagian belakangnya di sini, portnya di bagian belakang ini. Nah, oke, kalau dirasa untuk suara di bagian dalamnya nggak ada desus atau denging, UPS-nya masih normal. Dan kita lihat saat cuman seperti ini saja, ya, belum dinyalakan untuk mesinnya di sini. Kita cek berapakah beban atau berapakah dia narik watt di UPS ini. Coba kita cek. Nah, tidak ada beban apapun, tidak ngecas, tidak ada baterainya, dia memakan sekitar 4 watt. Mesinnya tok, irit banget. Nah, kita akan lihat dulu berapa voltasenya di bagian dalemannya sini. Dalemannya sini kelihatan ya teman. Coba sini kita ngarang aja karena kita nggak tahu yang bagian mana yang bagian plus dan minusnya. Kita karang aja karena nanti kelihatan di multimeternya. Nah, ini udah kelihatan multimeternya di sini. Kalau di sini tidak ada tanda minus, berarti dia udah benar untuk colokannya, port colokan di baterai 27 volt, kabelnya benar. Kita bisa nanti bisa memasangkan apa tadi ya, ini ya. Tadi untuk menggabungkan dua buah baterai yang dirangkai secara seri agar mendapatkan 24 volt, 12 plus 12 volt. Jadinya 24 volt secara seri. Dan tidak ada baterai pun, mesinnya belum nyala, dia udah bisa ngeluarin 27,1 volt. Artinya UPS ini walaupun tidak dinyalakan, dia akan tetap bisa ngecas alias bisa mengisi baterai yang ada di dalamnya sini. So, otomatis kalau dia tidak dinyalakan, tetapi kabel power listrik nancep, dia akan panas di dalamnya. Mungkin yang utama yang paling panas itu adalah si trafonya, biasanya gitu. Dan saat tidak ada beban apapun kita tes, dia malah 3,9 watt narik bebannya atau kita narik listrik di rumah kita ya. Itu makannya segitu. Dia butuh suplai 3,9 watt. Nah, oke, selanjutnya karena ini sudah kelihatan mana yang plus dan minusnya. Jadi plusnya di bagian bawah sini. Kalau kalian bisa melihat, oke ya, ini ya. Oke, kabel plus, kabel main bagiannya seperti ini. Nah, kita tinggal memasangkan baterainya. Pasangkan satu dulu bagian untuk si baterai. Nah, karena dia ada cekungan, terus di baliknya juga ada cekungan juga.
istimewa, berarti gini, dia plus. Terus kita kasih aja min di sini, agak nyilang ya nanti ya, modelnya nyilang seperti ini. Nah, berarti kita taruh plus minusnya di sini. Coba ini min, kelihatan ya teman-teman semuanya. Ini minusnya, terus bagian plusnya yang di sini, depan sini. Oke, plus. Hati-hati jangan sampai ada konsleting. Nah, oke, satu buah baterai sudah terpasangkan. Barulah yang satunya. Yang satunya ini berarti seperti ini nanti. Nah, ini dia. Karena dia nyilang seperti ini. Nah, ini dia. Nanti modul baterainya seperti ini nanti. Satu min, satu plus. Nah, jadi seperti ini nanti gambarannya. Kalau teman-teman bisa melihat, dia nyilang seperti ini posisinya. Oke ya, baru kita pasangkan dua buah baterai seperti ini. Gabungin seperti ini. Oke, satu plus masuk, terus minusnya dia keluar ke sini, plus masuk. Nah, oke, sudah agak. Nah, satu masuk, plusnya dulu, terus minusnya. Aduh, tangannya. Nah, seperti ini. Harusnya kalau sudah seperti ini kita kasih lakban atau isolasi ya, biar dia nggak mekar. Jadi nanti masangnya ke bodinya nanti lebih mudah. Oke, sudah. Plusnya bagian bawah seperti ini. Semoga jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, kutub plus minusnya, wah, bisa bahaya. Jangan lupa lepas dulu kabel listriknya. Oke, kita pasangkan. Oke, kelihatan ya. Nah, seperti ini plusnya. Saya cek lagi kalau ada masalah, kalau ada salah kutub. Karena kalau udah nempel ke sini, wah, bahaya. Nah, sudah masuk ke dalam, baru kita tutup aja biar lebih gampang kita ngeceknya nanti. Tinggal enak loh, tinggal gini tok loh, nutupnya tinggal gini tok, tinggal dah, enak Apple. Inilah enaknya di UPS APC, semuanya keren, bahannya solid, kuandel, tebel, terus dia agak semi modular, enak banget. Cuman hanya saja untuk seri ini kan tidak enaknya untuk port outputnya seperti ini ya, agak susah. Jadi saya akan menggunakan sebuah roll ya, rollnya seperti ini saya buat sendiri dari kabel power UPS yang seperti ini. Nah, seperti ini roll bebas. Nah, kita tancapin ke bagian belakang. Bagian belakangnya sini tuh ada beberapa macam ya, kalian bisa melihatnya. Bagian sebelah kiri ini baterai backup, yang mana ini nanti buat ke stop kontak atau ke komputer-komputer kalian. Yang ini surge only, itu alias untuk memproteksi komputer kita atau memproteksi part-part elektronik kita dari serangan petir misalnya, atau lonjakan listrik yang secara tinggi, seperti itu. Kita tancapin aja ke satu ini master 1 dan 2 sembarang. Yang penting urutannya ke bagian sebelah kiri. Itu adalah untuk backup. Lanjut lagi, setelah sudah baterai di situ, sebelum saya nyalakan, saya akan masukin port listriknya dulu. Oke, masuk, dan kita akan lihat 34 watt. Nah, tadi sempat 34 watt, lalu mungkin karena baterainya ini sudah penuh, dia hanya akan mengambil sekitar 15 watt saja. Jadi kalau udah penuh, lumayan lah, 10 sampai berapa, rata-rata 10 watt. Ya, seperti itu. Nah, kita akan cek dulu untuk listriknya. Di sini saya pakai yang, nah ini dia, 220.
Oke ya. Saya set menggunakan alat seperti ini. Alatnya apa ya? Ini dia. Alatnya regulator atau AC regulator. Dia akan menggunakan apa ya? Istilahnya untuk mensimulasi tegangan dari rendah ke tinggi. Ini dari tegangan 0 AC sampai 250 volt AC. Nanti akan ngetes seberapakah UPS ini mampu menerima tegangan dari yang kecil sampai yang gede. Gitu. Jadi misalkan tegangan kalian tuh drop misalkan di bawah 200 volt, apakah UPS ini bisa nyala dan masih bisa bekerja AVR-nya? Oke, setelah sudah dipasangkan port untuk listriknya, barulah kita nyalain. Sebelum dinyalakan, saya mencoba untuk lihat watt konsumsi. Nah, konsumsinya kalau sudah makin lama, karena baterai sudah penuh, dia akan seperti ini, berkurang sekitar 7-6 watt kalau sudah full. Kalau kita naikkan, kalau kita nyalakan, ayo, agak susah karena dia karet. Nggak mau. Ya, seperti inilah kadang ada trouble error. Kita akan memperlihatkan juga apakah ada kesalahan. Bukanya tinggal dipencet seperti ini. Bagian ini bawahnya ada 2. Nah, baru tarik ke atas. Nah, gitu aja, dia akan turun. Nggak tahu kenapa dia nggak bisa. Kita cek dulu untuk tegangan si baterai berapakah, harus pakai yang DC. Coba lihat yang sini, ini mana, coba lihat. Oh, tegangan DC enggak muncul. 26,6 alias terbalik. Ini ada minnya di sini. Berarti untuk kutubnya dia terbalik. Nah, ini coba nggak kelihatan ya. Nah, seperti ini. Nah, coba. Nah, ini 26,6 volt DC. Jadi kutubnya yang positif itu ada di sebelah kanan sini. Oke, kita lihat sebelah kanan. Nah, 26,6, baterainya masih oke. Jadi yang plusnya di sini. Kita di awang-awang dulu, plusnya sebelah kanan. Oke, kita pakai AC dulu, nyalain AC-nya. Oke, udah nyala. Lalu kita akan cek lagi si UPS-nya. Yang plus tuh yang mana? Nah, coba lihat. Oke, dia 27. Kelihatan ya, 27,1 volt alias minusnya di bagian bawah sini. Bener kok. Ini bener. Terus karena plus di bagian sini ya tadi ya. Cek lagi kalau nggak yakin. Oke, kalau nggak yakin tak cek dulu lagi. Oke, bener. Sebagian kanan untuk bagian pull plus. Oke, rapatkan barisan, masukin. Semoga dia pas di bagian sini. Yuk, apakah sudah pas? Masuk. Kalau pas, coba kita nyalain, apakah bisa? Yes! Nyala teman-teman semuanya. Tadi tidak tahu apakah dia kebalik untuk pull-nya, plus minusnya di bagian baterai. Tapi harusnya kalau kebalik, pasti konslet ya, plus sama min ya. Tapi ini tadi oke sih. Entahlah tadi konslet apa enggak, kebalik apa enggak untuk pull plus minusnya. Karena tadi nggak bisa nyala waktu dipencet. Mungkin dia ada proteksinya kalau terjadi konslet, UPS ini mungkin dia bisa memproteksi alias dia nggak mau. Kalau di power supply ada kok. Ini ada kecil seperti ini. Tombolnya ini kelihatan enggak ini? Itu namanya inputnya, seperti itu. Kalau kita ganti parameter yang lain, coba lihat. Nah, ini parameternya entahlah ini apa, tugas, task. Terus ini menit atau durasi backupnya, mungkin kalkulasinya dia karena nggak ada beban, lama banget 212 menit. Lalu ada watt, watt itu istilahnya beban kita karena nggak ada bebannya, berarti masih 0. Lalu persentase
juga nggak ada, alias dia output beban persentasenya. Lalu di sini ada nah dari 0 ke keluar 0, berarti 221 volt, alias outputnya 2210. Jadi hampir sama di sini. Voltasenya 220 volt, tetapi di sini 221 volt, alias dia stabil ya. Oke, sebelum kita kasih beban ya, di sini voltasenya 220 volt. Saya akan langsung menggunakan ini aja biar avometer, biar lebih apa namanya, presisi atau lebih secara teknisnya itu responsif outputnya. Oke, tancapin lagi seperti yang tadi di backup. Kita lihat pakai listrik 214 volt outputnya kalau saya cek di sini. Oke, bukan 220 ya, berarti ada penurunan dari angka input listrik 220, tapi outputnya itu 216 volt. Tapi kita coba lihat di bagian sini, di parameternya di APC ini malah 221 volt. Entahlah ya, kita akan turunin aja tesnya. Kita akan turun ke 185 coba. 185 volt didapatkan outputnya dari UPS itu 207 volt pakai multimeter Sanwa. Oke, yang Sanwa ini ori ya, bagus harusnya. Agak sedikit presisi ya. Ada multimeter lagi yang lebih presisi, yaitu namanya Vlog, mahal banget, nggak kuat belinya. Terus kita lihat outputnya di sini di di parameternya 209 volt dan hampir sama dengan yang di multitesternya ini. Coba multitesternya agak kesenggol, goyang-goyang. 206, terus di sini 209. Ya bagus lah. Berarti toleransinya itu sekitar 1-2% ya untuk voltase ngedropnya, selisihnya antara voltmeter dan juga parameter pengukuran di UPS ini. Ini outputnya ya. Rata-rata karena beli UPS mesti yang ditanyain, apa enggak AVR-nya, bagus enggak automatic voltage regulatornya atau stabilisernya. Karena banyak temanku gitu, mau beli yang murahan tapi kok ini AVR jelek, inputnya kecil tapi outputnya malah kecil, outputnya 220 ikut-ikut sama-sama 220. Nah ya kurang bagus mungkin kalau untuk alat-alat yang lebih adaptif, alat-alat komputer atau alat-alat audio yang ada pemrogramannya. Nah lanjut lagi, tadi 185 volt input listrik, outputnya sebentar ini kok goyang 205, 203 dan outputnya di sini masih 208 volt. Oke, istimewa AVR-nya ya. Ini tentang AVR. Oke, saya turunin ke 170, dia bunyi. Bentar, bunyi masih bergerak ini, tidak enak. Harusnya dipegangin atau bagaimana ini biar tidak goyang. Untuk listrik saya turunin ke 170 volt inputnya dan outputnya dari UPS ini 162 volt alias turun. Dan di bagian outputnya sini coba lihat, kita lihat tadi ada tandanya, ini input 200 outputnya di sini 231 volt. Tapi kenapa yang ada di multimeter itu 167 volt? Coba kita lihat inputnya apakah benar 171, di sini 170. Berarti benar untuk inputnya 170, parameter di input UPS sama 170-an volt. Berarti input di listrik ini sama yang di parameternya UPS itu sama, alias jos akurat. Tetapi outputnya, nah ini tak cari dulu outputnya. Nah outputnya 228 di sini. Tetapi kenapa di sini ya? Ini dia. Kenapa kalau kita memakai listrik di sini, memakai apa ya? Alat seperti ini di Sanwa ini terdeteksi 168 volt. Nah, ini ada penjelasannya kenapa kalau kita mengukur UPS kalau tidak sine wave ya, rata-rata pengukurannya akan tidak tepat.
Dan dibutuhkan, kalau pengen pengukurannya output itu tepat, kita membutuhkan multimeter yang ada tulisannya True RMS. True RMS. Nah, itu nanti akan didapatkan benar-benar voltase yang diinginkan, atau sama persis dengan parameter yang ada di sini, yang ada di dalam parameter ini, LCD ini. Alat ukur saya ini tidak rusak, karena berbeda ya antara yang outputnya di sini tadi sekitar 200 volt, tapi di sini kok 160-an volt. Nah, bukan berarti stabilizer ini di UPS ini tidak bekerja, bukan. Karena outputnya di sini, alat pengukuranku ini tidak ada penstabilan alatnya di sini ya, pengukurannya. Nah, makanya dibutuhkan alat multimeter yang ada True RMS. Si UPS ini akan mengeluarkan output yang di atas 200 volt selama input listrik kita itu 187 volt minimum ya. 187 listrik input, dia akan AVR-nya ini akan bekerja. Di bawahnya itu, saat kita menggunakan multimeter biasa, dia nggak akan bisa mendeteksi ya. Oh, listriknya drop ya, ikut drop outputnya sini. Walaupun parameternya yang ada di UPS ini bagus, 200 volt ke atas atau 230 volt tadi. Jadi ini, nah ini saya kasih detailnya seperti itu karena UPS itu memang kadang aneh juga sih ya. Katanya ada AVR-nya, ada stabilizernya, tetapi nyatanya stabilizernya itu bekerja di range berapa. Saya kasih speaker karena ada tandanya, misalkan kalau si listriknya kita itu drop banget, dia akan berbunyi tit alias dia on baterai atau tidak teraliri listrik. 167 masih bisa, dia masih menstabilkan dirinya sendiri, outputnya masih bisa menstabil. Nah, ada bunyi tit itu tadi, berarti UPS itu tidak dapat input listrik. Seperti itu, alias seperti listrik yang di bagian belakang itu saya cabut, seperti itu. Alias atau PLN matilah. Terima kasih sudah nonton, agak panjang nih ya, tapi memang saya benar-benar tak kasih detailnya untuk si UPS ini bagus apa tidaknya, tapi tak akui UPS ini adalah yang baik di antara yang baik. Karena banyak yang senang karena ada LCD-nya, parameternya di sini, bahkan juga awet, yang pastinya dia bagus kualitasnya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Review di UPS APC BR900 ini ya, Pro. UPS Backup Pro 900. Nah, oke, musim hujan gini, alangkah baiknya atau wajibnya kalian menggunakan UPS, karena jangan salah paham juga ya, memang UPS sering rusak baterainya, memang sering rusak. Tetapi dia rusak baterai itu demi memproteksi atau melindungi part kalian. Jadi part kalian itu sehat. Coba kalau nggak ada UPS, bisa ngantem motherboard, hard disk. Nah, hard disk kalau rusak ini sih nggak masalah, bisa beli lagi. Tapi kalau datanya yang rusak, karena waktu hujan listrik pasti naik turun. Nah, dibutuhkan UPS lah, seperti itu. Jadi dia yang membentengi, yang memproteksi diri dari tegangan listrik yang tidak karuan naik turunnya. Ya jelas turun lah biasanya, nggak naik jarang. Oke, jangan salah untuk pilih merek UPS APC bagus. Kalau seri ini kalian kuat beli, silahkan, agak mahal ya. Sampai jumpa di review UPS berikutnya. Salam.